Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Aisyah Farina SLMA. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang etika dalam bisnis internasional. Sebelum memulai kepada pembahasan, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Ahmad Timur Rosyadi, Andri Gunawan, Imratut Thayyibah Maimunah, Nur Latifah Hidayati, dan yang terakhir yaitu Yulianti. Agar tidak memakan waktu terlalu lama, langsung saja kita ke pembahasan. Bagian A, etika dalam bisnis internasional. Etika bisnis merupakan perwujudan dari nilai-nilai moral. Hal ini didasari oleh sebagian besar pelaku usaha, karena mereka akan berhasil dalam usaha bisnisnya jika mengindahkan prinsip-prinsip etika bisnis. Jadi penegakan etika bisnis penting, artinya dalam menegakkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Perusahaan-perusahaan yang benar-benar global harus datang untuk mengatasi dengan hukum dan moral, yang mana mereka perlu membangun suatu lingkungan yang menumbuhkan perilaku etis. Karena dalam analisis akhir, melakukan hal sebaliknya memotong profitabilitas mereka. Gates menganalisis kode etik internasional dalam entitas. Yang pertama, Organization for Economic Cooperation and Development merupakan kebijakan utama untuk negara-negara industri. Yang kedua, The International Chamber of Commerce yang peduli dengan perlakuan yang adil antara perusahaan multinasional. Yang ketiga, The International Labour Organization yang berkaitan dengan investasi langsung di negara-negara berkembang. Dan yang keempat, The Center for Transnational Corporations bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi perusahaan transnasional untuk pembangunan ekonomi dan pertumbuhan dan untuk meminimalkan efek negatif dari kegiatan perusahaan tersebut. Banyak persoalan etika dan dilema dalam bisnis internasional yang berakar pada sistem politik, hukum, kemajuan ekonomi, dan budaya yang sangat berbeda antar negara. Dalam tatanan bisnis internasional, persoalan etika yang paling umum adalah kebiasaan pekerja, hak asasi manusia, peraturan lingkungan, korupsi, dan kewajiban moral dari perusahaan multinasional. Dalam berbisnis, ada beberapa tanggung jawab yang diemban oleh para pelaku bisnis, antara lain tanggung jawab terhadap konsumen, investor, pegawai, serta kepada masyarakat luas dan lingkungan. B. Tantangan etika bisnis. Adapun tantangan etika bisnis yang harus dihadapi di masa yang akan datang adalah 1. Inovasi, perubahan, dan lapangan kerja. Dampak dari inovasi dan perubahan terhadap tenaga kerja menimbulkan banyak masalah dibanding aspek pembangunan lainnya. Banyak pegawai menganggap inovasi mengecilkan kemampuan mereka. Hal ini mengubah kondisi pekerjaan serta sangat mengurangi kepuasan kerja. 2. Pasar dan pemasaran. Banyak kritik diajukan pada aspek pemasaran, misal penyalahgunaan kekuatan pembeli, promosi barang yang berbahaya, menyatakan nilai yang masih diragukan, atau penyalahgunaan spesifik nilai seperti iklan yang berdampak buruk bagi anak-anak. Diperlukan kelompok penekan untuk mengkritik tingkah laku perusahaan. Negara pun dapat menentukan persyaratan dan standar. 3. Pengurus dan gaji direksi. Perusahaan wajib melaksanakan pengurusan manajemen dengan tekun atas semua harta yang dipertanggungjawabkan pada pemberi tugas. Tugas terutama berada pada pundak direksi yang diharapkan bertindak loyal, dapat dipercaya, serta ahli dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, tantangan multinasional. Dalam prakteknya, perusahaan internasional mempengaruhi perkembangan ekonomi sosial masyarakat suatu negara. Mereka dapat mensukseskan aspirasi negara atau justru malah membuat frustasi dengan menghambat tujuan nasional. Hal ini meningkatkan kewajiban bagi perorangan maupun industri untuk melaksanakan aturan kode etik secara internal maupun eksternal.
etika bisnis Islami menghadapi tantangan bisnis masa depan. Dalam Al-Quran, bisnis juga disebut dengan kegiatan yang bersifat material sekaligus imaterial, sehingga bisnis akan disebut bernilai jika tujuannya, yakni pemenuhan kebutuhan material dan spiritual, telah terpenuhi secara seimbang. Berdasarkan pandangan kesatuan bisnis dan etika, pemahaman atas prinsip etika bisnis yang bernilai yaitu tidak mengandung kebatilan, kerusakan, dan kezaliman, tetapi mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran, dan kebajikan, serta kejujuran. D. Contoh-contoh bisnis internasional. Terdapat dua macam contoh dari bisnis internasional, yakni ekspor dan impor. Berikut ulasannya. 1. Ekspor. Kegiatan dagang yang berwujud penjualan barang dari dalam ke luar negeri. Sistem pembayaran, kuantitas dan kualitas barang, serta berbagai syarat penjualan lainnya juga disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu eksportir dan importer. Contoh, Indonesia ekspor minyak kelapa sawit ke negara Malaysia dan Singapura. Indonesia ekspor kopi, lada, cengkeh ke negara lain. Yang kedua, impor. Impor adalah kegiatan dagang yang berwujud pembelian barang ataupun jasa dari sebuah negara ke dalam negeri. Kegiatan ini dilaksanakan oleh lembaga atau perorangan yang disebut sebagai importir. Kegiatan impor bisa memicu timbulnya dampak negatif untuk perekonomian sebuah negara. Oleh sebab itu, negara melakukan pembatasan impor demi melindungi berbagai produk dalam negeri. Contohnya, Indonesia mengimpor pesawat, kereta, serta kapal laut dari luar negeri untuk keperluan transportasi di dalam negeri. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyimak penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.